Berikut ini adalah 11 kesalahan tersering bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil. Beberapa di antaranya mungkin terdengar sepele ya, tetapi sebetulnya kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang kita lakukan ini akan sangat membantu sekali supaya program hamil baik dan dapat terjadi kehamilan dengan optimal. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, pekerjaan saya itu adalah melakukan pemeriksaan pada pasangan-pasangan yang sedang menjalani program hamil. Di mana biasanya pasangan yang sedang menjalani program hamil, mereka ada melakukan beberapa kesalahan yang tersering. Jadi nanti kita akan membahasnya satu demi satu. Menjalani proses program hamil bagi beberapa pasangan itu seperti kita menjalani maraton tanpa tahu kapan harus tercapainya garis finish. Karena yang namanya program hamil, kita tidak bisa memastikan ya kapan bisa terjadi kehamilan. Bahkan kalau kita menggunakan teknologi yang paling tinggi untuk program hamil, yaitu menggunakan bayi tabung, itu pun tetap tidak bisa menjamin pasangan akan terjadi kehamilan sebanyak 100%. Secara teori sendiri, keberhasilan dengan menggunakan bayi tabung itu adalah sebesar 30%. Kenapa sih yang namanya program hamil itu tidak bisa dipastikan untuk terjadi kehamilan? Karena sekali lagi, yang mempengaruhi terjadinya kehamilan itu ada banyak sekali faktor-faktornya. Makanya diharapkan kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama menjalani program hamil supaya kehamilannya dapat terjadi lebih cepat dan lebih optimal. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas 11 kesalahan tersering bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil dan sebaiknya kita hindari supaya bisa lebih baik. Kesalahan nomor 1 itu adalah salah satu pasangan tidak mengecek kesuburan. Ini adalah salah satu kesalahan yang cukup sering saya temui, tetapi kesalahannya merupakan sesuatu yang sangat fatal sekali. Seringkali banyak pria yang enggan untuk mengecek kesuburannya. Pada pasangan yang sedang menjalani program hamil, sekurang-kurangnya wanitanya itu harus dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter kandungan. Sementara sang pria harus menjalani pemeriksaan sperma dan idealnya bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi. Kalau misalnya hanya wanitanya aja yang diperiksa tetapi prianya tidak diperiksa, bisa dipastikan kemungkinan hamilnya kurang baik karena kita tidak tahu apakah di pria ini spermanya sehat atau tidak. Faktanya saja banyak pria sekarang ini yang spermanya itu mengalami gangguan. Dengan kita melakukan pengecekan, kita jadi tahu masalahnya apa dan bisa menentukan kira-kira langkah apa yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki kualitas sperma. Saya paham sekali ya, bagi beberapa pria, pemeriksaan sperma itu cukup menakutkan karena dia khawatir aja, aduh, jangan-jangan ada kerusakan di spermaku dan ini yang menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan dengan istri. Padahal yang perlu kita ketahui ya, tidak semua gangguan kesuburan itu bersifat permanen. Ada loh gangguan kesuburan yang bisa diperbaiki dengan pemberian obat-obatan. Justru dengan kita mengecek sperma, kita tahu masalahnya apa. Kita bisa menentukan kira-kira terapi apa yang cocok sehingga kualitas spermanya bisa membaik. Selain itu yang perlu kita ingat ya, pemeriksaan kesuburan dan pemeriksaan sperma itu merupakan sebuah pemeriksaan yang sangat rahasia sekali datanya. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri Anda sendiri, petugas laboratorium, dan dokter yang melakukan konsultasi. Jadi tidak ada ya pihak-pihak lain yang tahu, aduh ini masalahnya apa nih pada pria tersebut. Karena sekali lagi, semua data medis itu sifatnya rahasia. Jadi kita jangan takut untuk melakukan pemeriksaan sperma karena ini untuk kebaikan diri kita sendiri bersama dengan pasangan. Bayangin aja ya, misalnya ada pasangan yang sedang menjalani program hamil. Wanitanya udah rajin tuh bolak-balik periksa ke dokter kandungan, minum berbagai obat dan suplemen. Tetapi laki-lakinya tidak mau cek. Maka hal ini akan mengakibatkan program hamilnya tidak optimal karena kesuburan prianya masih misteri, belum tentu ditemukan apakah ada gangguan atau tidak. Dengan kita mengetahui, maka kita jadi tahu penyebabnya dan bisa memperbaiki. Pada saat menjalani program hamil, diperlukan kerjasama baik suami maupun istri untuk bisa tercapainya kehamilan yang optimal. Lanjut lagi, kesalahan yang nomor 2 itu adalah salah mengonsumsi obat program hamil. Di era internet sekarang, penjualan obat juga suplemen program hamil itu udah banyak sekali yang dijual bebas. Permasalahannya adalah tidak semua obat dan suplemen yang dijual bebas itu aman dan cocok bagi tubuh kita. Saya pernah ya menemui ada pasien
yang dia itu membeli obat yang dijual bebas di pasaran karena terpengaruhi oleh seorang influencer. Kata influencernya obatnya ini bagus untuk kesuburan dan dijamin bisa membuat kehamilan terjadi lebih baik. Betul saja, ketika saya cek pasien tersebut, saya temukan kalau spermanya itu justru semakin rusak, dan ketika saya periksa hormonnya, rupanya hormonnya menjadi berantakan dan tidak beraturan. Besar kemungkinan saya curiga ya, dari penggunaan suplemen yang digunakan oleh influencer itulah yang mengakibatkan kerusakan ini. Karena setelah saya cek-cek lagi lebih lanjut, ternyata suplemen yang dijual oleh influencer itu bahkan tidak memiliki izin edar dari BPOM, sehingga kita tidak tahu apakah betul campurannya sudah pas atau mungkin ada zat-zat lain tambahan yang ditambahkan dan sebetulnya ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Menariknya, pada pasien tersebut yang dia konsumsi obat sembarangan dari influencer, ketika saya stop total penggunaan suplemen-suplemen yang tidak jelas dan saya evaluasi beberapa bulan kemudian, ditemukan ada perbaikan dari sperma dan fungsi hormonnya. Jadi sangat penting ya untuk penggunaan obat ini jangan kita gunakan sembarangan. Tentu kita harus berkonsultasi dahulu dengan dokter yang kompeten supaya kita dapat menyesuaikan kira-kira obat apa yang tepat bagi tubuh kita. Ingat, setiap orang memiliki kondisinya masing-masing. Ada yang punya penyakit tertentu sehingga pengobatannya pun bisa berbeda-beda pula. Tidak ada satu pengobatan ajaib yang bisa menjamin ini aman digunakan untuk semua orang. Saran saya, kalaupun kita ingin mengonsumsi suplemen, sebaiknya kita pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tentu kita harus konsultasi dengan dokter dan tanyakan apakah suplemen ini aman digunakan atau tidak. Juga kalau kita ingin membeli, idealnya kita beli dari apotik resmi untuk meminimalisir produk-produk palsu. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa suplemen yang produknya itu palsu ya, yang KW-annya yang dijual bebas dengan harga yang relatif murah. Kalau kita beli di apotik resmi, harusnya itu lebih aman karena sudah terjamin orisinalitasnya. Juga lihat ya, apakah suplemen yang dijual itu memiliki standar BPOM atau tidak. Kalau tidak ada, sebaiknya hindari saja karena standarisasinya belum tentu aman. Baik, kesalahan nomor 3 yaitu adalah tidak mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Pada pasangan yang sedang menjalani program hamil, biasanya mereka akan diberikan obat-obatan oleh dokter yang memeriksanya. Jadi terdapat sebuah perbedaan ya antara pengobatan untuk program hamil dengan pengobatan sakit biasa. Kalau misalnya ya kita sakit batuk pilek, biasanya dikasih obat 1-2 minggu udah sembuh selesai. Berbeda dengan program hamil, tidak ada batasan yang secara jelas harus konsumsi berapa lama kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk pemberian suplemen sebagai contoh, tidak bisa kalau kita konsumsinya hanya 1-2 minggu saja dan berharap tubuh kita akan lebih sehat. Biasanya akan diberikan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu sambil dievaluasi kira-kira bagaimana respon tubuhnya. Tidak jarang ya pada pasangan-pasangan mereka perlu konsumsi obat-obatan yang cukup panjang, ada yang sampai 1 atau bahkan 3 bulan atau lebih sesuai dengan anjuran dokter. Hal ini dikarenakan untuk proses perbaikan baik sel sperma ataupun sel telur itu tidak memakan waktu yang instan, melainkan perlu waktu yang lebih lama. Sebagai contoh ya, untuk perbaikan dan pembentukan sel sperma itu memakan waktu kira-kira 72 hari. Jadi artinya kalau kita konsumsi obat program hamil bagi pria cuma 1 minggu, ya efeknya kurang begitu optimal. Kita harus mengkonsumsinya secara berkala sesuai dengan pembentukan sperma sambil tetap dievaluasi oleh dokter. Lalu pertanyaan lain lagi yang sering ditanyakan pasien ke saya itu adalah, "Dok, kira-kira harus berapa lama ya saya konsumsi obat-obatan dari dokter?" Sebetulnya untuk jawaban ini tidak ada angka pastinya ya, karena pada prinsipnya selama menjalani program hamil, tujuan utamanya itu adalah terjadi kehamilan. Kalau misalnya ya 2 bulan terapi pasien udah hamil, ya maka pengobatannya bisa di stop karena sudah tercapai goal utamanya. Kalau misalnya belum hamil, maka biasanya akan dievaluasi, dilihat bagaimana spermanya, sambil nanti akan ditentukan kira-kira pengobatannya apakah akan dilanjutkan atau diganti ke tipe lain yang memiliki fungsi lebih baik lagi. Pada beberapa jenis penggunaan suplemen dan vitamin, biasanya mereka aman ya digunakan dalam jangka panjang selama sesuai dengan dosis dari dokter. Sementara itu, kalau pengobatannya itu sifatnya hormon, biasanya ini akan dievaluasi setelah beberapa bulan, dicek lagi hormonnya apakah ada perubahan, kemudian bagaimana kualitas kesuburannya, sudah membaik atau belum. Pada prinsipnya ya, kalau pemberian obat-obatan pada program hamil itu harus sesuai anjuran dokter, pengawasan dan monitoring juga evaluasi. Kalau misalnya ada timbul efek samping atau efek yang kurang baik, maka ini akan dihentikan dan diganti ke yang lebih baik. Sekarang kesalahan yang nomor 4, yaitu adalah tidak melakukan evaluasi pasca pemberian terapi.
Evaluasi berkala seperti yang saya sebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena hal ini bertujuan untuk kita mengetahui apakah obat-obatan yang diberikan itu berdampak baik atau tidak. Jika memang ditemukan kalau perbaikannya itu sangat signifikan, maka biasanya obat akan dilanjutkan sambil tetap dimonitoring. Tapi kalau misalnya setelah diberikan obat justru terjadi perburukan atau mungkin timbul efek samping yang mengganggu atau timbul alergi, maka pengobatan itu biasanya dapat kita ganti atau kita stop sementara sambil kita evaluasi. Sayangnya ya, saya beberapa kali menemui pasangan yang sedang menjalani program hamil. Saya berikanlah terapi selama 2 bulan waktu itu, kemudian saya sarankan untuk cek sperma ulang. Tetapi pasien tersebut setelah mengonsumsi 2 bulan, dia sempat terputus selama 3 bulan tidak evaluasi. Jadi dia ada 3 bulan fase kosong, barulah dia cek sperma datang lagi ke saya. Ketika saya lihat, hasil spermanya tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi di sini saya tidak bisa menentukan apakah perubahan yang kurang baik ini dikarenakan obatnya yang kurang pas atau memang karena sudah lama tidak kontrol. Di sini ada jeda yang cukup panjang dari awalnya 2 bulan menjalani terapi sampai kemudian 3 bulan tidak mengonsumsi obat apapun, sehingga kita tidak tahu ya bagaimana sih dampak tubuhnya terhadap obat-obat yang sudah diberikan. Kalau memang nih ada pasangan yang sudah diberikan oleh dokter, segera lakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tentu kalau misalnya ya ada maju atau mundur sedikit tidak ada masalah, tetapi kalau misalnya mundurnya terlalu lama, berbulan-bulan, hal ini kurang disarankan karena kita tidak bisa melakukan evaluasi secara tepat. Oleh sebab itu, sangat penting ya bagi kita, pasangan-pasangan yang sedang menjalani program hamil, melakukan evaluasi kesuburan secara berkala sesuai dengan anjuran dokter. Lanjut lagi, kesalahan nomor 5, yaitu adalah berpindah-pindah tempat pemeriksaan kesuburan. Saya tentu sangat paham ya kalau misalnya ada pasien yang dia itu terpaksa berpindah tempat pemeriksaan dikarenakan pindah domisili. Tapi kalau misalnya ya seseorang tersebut sudah tinggal di satu tempat, domisilinya sama, biasanya saya akan merekomendasikan satu tempat yang sama untuk evaluasi pemeriksaan sperma. Tujuannya adalah untuk kita meminimalisir perbedaan atau subjektivitas pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Bukan tidak mungkin ya, masing-masing laboratorium memiliki standar yang berbeda, sehingga hasilnya tentu bisa berbeda yang jauh pula. Jadi saya pernah menemui ada pasien yang sedang menjalani program hamil, dia cek spermanya di 3 laboratorium yang berbeda-beda. Dia bilang, "Dok, ini kok hasilnya bedanya cukup jauh ya, di laboratorium 1 hasilnya gini, laboratorium 2 gini, laboratorium 3 seperti ini." Saya akan jawab seperti ini yang paling tepat. Bapak, yang paling bagus adalah pilih pemeriksaan di laboratorium yang memang terstandar sesuai dengan ketentuan dari dokter. Saya sendiri biasanya sudah tahu ya dari hasil yang keluar mana nih kira-kira laboratorium yang memang pemeriksaannya terstandar dan saya tahu kalau ini sudah dilakukan dengan tepat. Kalau memang laboratorium itu sudah terbukti aman dan tepat, biasanya akan saya anjurkan di satu tempat itu aja. Bayangin kalau dia ceknya di berbagai laboratorium dan ada laboratorium yang pemeriksaannya tidak terstandar sehingga hasilnya jomplang sekali. Disinilah yang sering menimbulkan kebingungan pada pasien yang melihat ya, kok hasilnya beda jauh. Adapun kalau misalnya ya kita mau pindah domisili atau pindah tempat pemeriksaan laboratorium karena beberapa pertimbangan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter supaya kita tahu di mana aja nih laboratorium rekomendasi yang terbukti standar dan aman untuk dilakukan pemeriksaan sehingga hasilnya tetap akurat. Sekarang kita lanjut ke kesalahan nomor 6, yaitu adalah tidak menyimpan data pengobatan dan pemeriksaan laboratorium. Tentu tidak dapat dihindarkan ya, beberapa orang ada yang dia itu berpindah-pindah dokter, mungkin karena pindah domisili, atau mungkin dia ingin mengecek lebih lanjut dan mencari second opinion. Saya paham ya terkait itu, karena itu ya sekali lagi hak pasien. Namun yang perlu diingat ya, setiap dokter mungkin dia memiliki berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga sangat mungkin terdapat perbedaan pengobatan antara masing-masing dokter. Yang perlu diperhatikan bagi pasien yang sedang menjalani program hamil dengan seorang dokter, itu adalah menyimpan data-data pemeriksaan laboratorium, data pemeriksaan dokter, dan obat-obat yang pernah diberikan oleh dokter tersebut. Tujuannya adalah sebagai bahan dokumentasi, juga bahan evaluasi kalau memang nanti kita berpindah dokter. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, kita bisa mengecek ya, bagaimana nih proses pemberian terapi sebelumnya, apakah baik atau tidak, reaksinya seperti apa, dan juga kita tahu ya, bagaimana pengobatan yang kurang dan bagaimana yang cocok. Karena tidak menutup kemungkinan, setiap orang memiliki respon tubuh yang berbeda-beda dengan pengobatan. Kita ambil contoh ya, misalnya nih, ada seorang pria yang sedang menjalani program hamil.
Kemudian, pria tersebut dianjurkan oleh dokter untuk menjalani pemeriksaan genetik guna mengetahui apakah di genetik tubuh pria tersebut ada kerusakan atau tidak yang mengakibatkan gangguan kesuburan. Setelah ada hasil pemeriksaan genetik, maka ini sangat penting untuk disimpan karena hasil genetik ini akan sama sepanjang hidup pasien tersebut. Bayangin kalau misalnya ya hasil genetiknya ini hilang ketika pindah dokter, maka bukan tidak mungkin dokter yang baru ini akan menyuruh pasien itu untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Padahal seharusnya ini tidak perlu. Tentu akibatnya pasien harus keluar uang lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu pula data-data laboratorium lain seperti data pemeriksaan hormon, USG, ataupun obat-obatan yang diminum, semua harus dicatat dan disimpan sehingga kalaupun nanti dokter yang baru mau melakukan pemeriksaan atau evaluasi, sudah jelas data-data sebelumnya seperti apa sehingga bisa menjadi patokan dan evaluasi lebih lanjut ke depannya seperti apa yang lebih baik. Saran saya, setiap pasien yang sedang menjalani program hamil, semua data program hamilnya itu disimpan dalam dua tempat. Kalau fisik, kita bisa menyimpannya dalam sebuah map dan tabel khusus sehingga semuanya tersimpan secara rapi sesuai dengan tanggal. Juga yang kedua, simpan secara data digital. Jadi kita bisa simpan di drive atau email kita yang mudah diakses sehingga kalaupun nanti ya datanya itu hilang yang fisiknya, masih ada data digital. Ini akan sangat membantu sekali karena ada beberapa pasien yang datang ke saya, dia cerita udah pernah periksa tapi lama, data-data fisiknya udah hilang. Sayang sekali ya, saya jadi nggak tahu dulu seperti apa kesuburannya. Kalau ada data digital yang disimpan di tempat yang aman seperti email atau drive, ini dapat menjadi sebuah petunjuk yang sangat berharga karena saya tahu dulu seperti apa dan sekarang bagaimana. Lanjut, kesalahan nomor 7, yaitu adalah tidak melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat sebetulnya adalah langkah sederhana yang paling murah dan terbukti efektif untuk memperbaiki kesuburan. Sayangnya banyak pasien yang tidak sabar dan enggan untuk melakukan pola hidup sehat karena dianggap ribet. Padahal kalau dipikir-pikir bukan tidak mungkin ya kerusakan atau gangguan kesuburan ini jangan-jangan disebabkan karena pola hidup sehat kita yang tidak baik. Kalau kita mau memodifikasi pola hidup sehat kita ditambah pengobatan yang optimal, bukan tidak mungkin kesuburannya akan jauh lebih baik. Ada beberapa hal penting ya yang perlu diperhatikan saat menjalani pola hidup sehat. Sebagai contoh, kita melakukan olahraga. Jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak karena juga tidak baik untuk kesehatan. Kita bisa lakukan olahraga aerobik misalnya dengan durasi 150 menit per minggu. Kita pilih olahraganya misalnya lari secara bertahap, dilakukan 2-3 kali seminggu supaya tercapai 150 menit durasi totalnya. Kemudian kita juga memilih makanan-makanan yang kita konsumsi. Kita pilih makanannya yang segar, perbanyak ikan-ikan, telur, kemudian buah sayur segar juga diperbanyak. Ini sangat membantu sekali untuk kesuburan. Hindari pula ya makanan-makanan yang terlalu tinggi gula, kolesterol, atau yang berpengawet karena ini tidak baik untuk fungsi reproduksi, baik pria maupun wanita. Kemudian juga hindari penggunaan rokok, juga alkohol. Ini biasanya PR yang paling besar ya, karena biasanya cowok-cowok itu suka banget dia ngerokok. Udah dinasehatin istrinya sampai capek, tapi masih aja merokok. Sebaiknya coba deh pertimbangkan berhenti merokok. Karena justru ada banyak sekali loh pasien-pasien yang spermanya awalnya rusak, ketika berhenti merokok minimal 3 bulan, justru dapat terjadi perbaikan yang sangat memuaskan sekali. Selain itu juga penting ya untuk menjaga berat badan. Jangan sampai kita terlalu kurus atau terlalu gemuk. Karena kalau kita terlalu gemuk juga, hal ini akan berdampak buruk ke kesehatan sehingga hormon reproduksinya tidak baik. Di samping itu kita juga harus menjaga jam tidur. Usahakan kita tidurnya cukup setiap hari, malam durasi tidurnya minimal 7 jam dan maksimal 9 jam. Di samping itu juga bisa ya kita melakukan berjemur secara rutin supaya tubuh kita memiliki produksi vitamin D yang baik. Berjemur yang rutin disarankan di antara pukul 11 pagi sampai 1 siang karena di antara periode tersebut sinar UVB-nya tinggi dan sinar UVB inilah yang akan merangsang tubuh kita memproduksi vitamin D. Kadar vitamin D yang normal ini sangat penting untuk fungsi kesuburan, baik pria maupun wanita. Baik, sekarang kita lanjut ke kesalahan nomor 8, yaitu adalah jarang berhubungan seksual. Beberapa pasien ada yang datang dan bertanya ke saya, "Dok, kalau misalnya ya, saya ini kan lagi konsumsi obat-obatan dari dokter untuk mengoptimalkan kesuburan. Kira-kira aman nggak ya untuk berhubungan seksual?" Jawabannya adalah sangat aman, bahkan sangat dianjurkan sekali tetap berhubungan seksual secara rutin. Terkecuali ada faktor-faktor pemberat tertentu yang menghambat seseorang untuk berhubungan seksual. Misalnya pada prianya ditemukan ada infeksi menular seksual, maka sebaiknya
sebaiknya prianya itu harus mendapatkan pengobatan dahulu supaya infeksinya bisa sembuh. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor pemberat, tidak ada infeksi, maka silakan berhubungan tetap dilakukan. Sangat disayangkan ya kalau misalnya nih pasangan udah menjalani terapi program hamil, dapat berbagai obat-obatan dan suplemen, tetapi masih sangat jarang berhubungan seksual. Karena untuk bisa terjadinya kehamilan, syaratnya adalah sel telur dari wanita harus bertemu dengan sel sperma dari pria. Dan cara bertemunya adalah dengan berhubungan seksual secara rutin. Semakin sering berhubungan seksual, maka angka kehamilannya akan lebih baik. Tapi semakin jarang, maka akan semakin kecil keberhasilannya. Frekuensi hubungan seksual yang paling disarankan bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil itu adalah sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu. Kalau misalnya ya wanita itu sedang dalam masa subur, maka dianjurkan untuk berhubungan sekurang-kurangnya setiap 2 hari sekali. Kalau berhubungan setiap hari apakah boleh? Selama tidak ada kendala, prianya nyaman, wanitanya nyaman, ya silakan saja untuk berhubungan setiap hari. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya spermanya itu sangat sedikit sekali, biasanya yang dianjurkan itu adalah 2 hari sekali. Untuk menghitung masa subur wanita itu ada berbagai cara. Kalau cara yang paling mudah, kita bisa menggunakan aplikasi ya untuk mendeteksi kapan masa subur wanita. Jadi bedanya antara pria dan wanita itu dalam 1 bulan hanya kisaran 1 minggu yang paling subur dan bisa hamil. Sementara kalau pria, kapan saja dia itu selalu subur dan bisa menghamili pasangannya. Itulah mengapa sangat penting tahu kapan masa subur dari sang istri. Cara paling mudah kita bisa menggunakan aplikasi di smartphone. Sebagai contoh ada aplikasi Flow. Jadi kalau di aplikasi Flow ini nanti dia akan muncul ya tanggalan-tanggalan seperti ini dan ada tanggal yang berwarna hijau. Tanggal berwarna hijau inilah yang merupakan periode masa subur wanita dan disarankan berhubungan sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Di samping menggunakan aplikasi juga bisa kita melihat dari tanda fisik yang muncul pada wanita. Biasanya ketika wanita itu mulai menginjakkan masa subur, dari lubang vaginanya akan keluar semacam lendir putih. Lendir putihnya ini persis seperti kita melihat putih telur. Jadi dia lengket, bisa diregangkan dan transparan. Kalau sudah ada lendir putih ini, maka disarankan untuk berhubungan seksual secara rutin sampai lendirnya ini sudah tidak ada lagi. Biasanya kisaran 5-7 harian. Kesalahan nomor 9 yaitu adalah stres yang tinggi. Saya sangat paham ya kalau menjalani program hamil sering menimbulkan stres, kecemasan karena yaitu tadi ada banyak stigma-stigma, kekhawatiran kok belum hamil-hamil. Tetapi yang perlu kita ketahui, stres yang tinggi ini tidak baik juga untuk fungsi seksual juga reproduksi, baik pria maupun wanita. Terutama bagi pria ya, untuk bisa terjadi hubungan seksual yang optimal, maka fungsi ereksi dan ejakulasinya harus baik. Kalau misalnya ya pria itu dia stres, kemudian depresi dan cemas, bukan tidak mungkin akan timbul gangguan pada fungsi ereksi pria tersebut, sehingga dia kesulitan untuk bisa berhubungan seksual dengan pasangan. Tidak jarang saya sering banget ya menemui pria-pria yang dia menderita disfungsi ereksi akibat stres menjalani program hamil. Bahkan ada yang cukup unik. Jadi keluhan gangguan ereksinya muncul ketika istrinya sedang masa subur aja. Ketika udah lewat masa subur, fungsi ereksinya justru normal. Kenapa dia jadi cemas? Karena dia stres, dia takut nggak bisa menghamili. Dia stres dengan omongan-omongan dari lingkungan sekitar. Hal inilah yang kemudian menjadi memperberat dia untuk bisa berhubungan seksual. Saran saya, kalau stresnya ini sudah sangat tinggi sekali, cobalah untuk menunda sementara program hamilnya. Lakukan sebuah kegiatan-kegiatan baru atau mungkin hobi-hobi yang selama ini tidak bisa dilakukan untuk melampiaskan stresnya. Jadi kita keluarkan stresnya dalam bentuk hal-hal yang lebih positif. Kita explore, lakukan segala sesuatu yang kita senangi supaya kita lupa dengan masalahnya dan diharapkan kita bisa lebih fresh untuk siap menjalani program hamil lagi. Kalaupun ternyata dirasakan kondisi stres ini masih tetap mengganggu dan tinggi meskipun udah melakukan berbagai cara, maka saran saya pertimbangkan untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan yang kompeten. Misalnya, kita dapat konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tidak ada salahnya kalau kita berkonsultasi dengan mereka. Karena selama ini banyak yang khawatir ya, aduh, masa saya kondisi gini aja harus konsultasi dengan psikolog atau psikiater? Padahal ini hal yang sangat lumrah. Tentu kita semua memiliki ambang stres yang berbeda-beda. Kalau memang stresnya ini sudah sangat tinggi, maka kita memerlukan bantuan dari tenaga profesional. Dengan kita berkonsultasi dengan psikolog
psikolog ataupun psikiater, ini akan sangat membantu sekali supaya stresnya mereda dan kita membuat lebih rileks lagi. Ataupun kalau misalnya ya timbul keluhan gangguan seksual seperti gangguan ereksi, maka ini biasanya dapat diterapi dengan dokter andrologi untuk mengoptimalkan fungsi ereksinya. Lanjut, kesalahan nomor 10 yaitu adalah berhenti menjalani program hamil terlalu cepat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, menjalani program hamil itu seperti kita melakukan maraton tanpa garis finish yang jelas. Hal inilah yang kemudian banyak menyebabkan frustasi pada pasangan karena tidak kunjung hamil. Akibatnya mereka justru memilih untuk berhenti menjalani program hamil karena sudah merasakan lelah dan putus asa. Saran saya, selama masih ada waktu, dana, juga kesempatan, tetap prioritaskan program hamil dan menjalaninya secara rutin juga berkala. Kita harus tetap ya konsumsi obat-obatan dari dokter, periksa lebih lanjut, perbaiki pola hidup sehat, berhubungan secara rutin, karena bukan tidak mungkin ya dengan kita melakukan itu semua dalam jangka panjang, kemungkinan hamilnya akan lebih baik. Kita memang tidak akan pernah tahu ya kapan garis finish terjadinya kehamilan ini bisa kita capai. Tetapi jangan-jangan garis finishnya itu tinggal satu langkah lagi kalau kita mau sabar dan tetap mencoba. Bisa jadi cobaan-cobaan yang selama ini kita hadapi, kegagalan demi kegagalan, itu merupakan sebuah langkah lebih lanjut sebelum nantinya kita bisa mencapai sebuah keberhasilan. Ketika kita berhasil hamil, maka kita akan sangat bangga sekali dan senang karena kita tidak mudah berhenti untuk mencoba. Jadi buat para pasangan yang sedang menjalani program hamil, ayo tetap harus semangat. Jangan berhenti terlalu cepat, tetap lakukan pola hidup yang konsisten dan berhubungan secara rutin. Ingat, salah satu musuh dalam menjalani program hamil itu adalah usia kita. Kalau usia kita ini semakin tua, maka kesuburannya akan semakin menurun sehingga keberhasilannya juga menjadi menurun. Selama usia kita masih muda, masih cukup baik, maka tetaplah semangat. Kalau kita menunda-nunda, terlalu santai, bukan tidak mungkin kita jadi keasyikan dan lupa kalau program hamil ini merupakan sebuah prioritas, dan baru ingat ketika kita usianya sudah lanjut, di mana di saat tubuh-tubuh kita mulai sakit-sakitan dan kesuburannya mulai menurun. Atau mungkin kita justru menyesal ketika wanitanya ternyata sudah menopause alias sel telurnya sudah habis sehingga tidak mungkin terjadi kehamilan. Kalau sudah menopause, tidak ada sel telur, kualitasnya rendah, maka kehamilannya menjadi rendah pula atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Makanya selama masih ada waktu, tetaplah semangat untuk mencoba. Terakhir, kesalahan yang nomor 11 yaitu adalah tidak mempertimbangkan terapi lanjutan. Terapi lanjutan bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil tetapi tidak kunjung terjadi kehamilan biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah melakukan operasi untuk memperbaiki penyakit yang memang diderita dan membutuhkan operasi. Dan nomor dua itu adalah melakukan tindakan kehamilan berbantu. Pada beberapa kasus ada terdapat penyakit-penyakit yang dia itu memiliki dampak kurang baik terhadap fungsi kesuburan. Sebagai contoh saya ambil ya, di pria salah satu penyakit yang dapat mengganggu kesuburan itu adalah penyakit varikokel. Varikokel itu merupakan varises buah zakar pria. Jadi aliran darahnya itu terhambat sehingga mengakibatkan gangguan dari sperma pria. Pada beberapa kasus, varikokel ini tidak memerlukan operasi. Selama prianya ini masih bisa jaga diri, kemudian pola hidupnya dipertahankan, spermanya cukup baik, maka tidak perlu operasi. Tetapi ada pula loh, laki-laki yang sudah menjalani terapi, namun kesuburan dan kualitas spermanya masih kurang baik. Kalau sudah dilakukan terapi 3-6 bulan, hasilnya kurang memuaskan, maka sangat dianjurkan untuk menjalani terapi lanjutan, yaitu adalah tindakan operasi varikokel, sehingga diharapkan spermanya dapat membaik. Pada prinsipnya ya, terkait tindakan operasi ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Kalau memang ada penyakit pemberat yang bisa dihilangkan dengan operasi, maka pertimbangkanlah menjalani operasi. Tentu saya paham kalau operasi ini merupakan sebuah tindakan besar dan kita khawatir ya dengan masalah itu. Tetapi kalau memang kita ingin serius supaya kesuburan lebih baik, sebaiknya kita pertimbangkan dengan matang-matang. Selanjutnya mari kita bahas ya dengan opsi yang nomor 2, yaitu adalah melakukan tindakan kehamilan berbantu. Jadi yang dimaksud tindakan kehamilan berbantu itu adalah program hamil di mana proses bertemunya sperma dengan sel telur itu tidak dilakukan dengan hubungan seksual secara langsung, melainkan menggunakan alat-alat laboratorium. Kehamilan berbantu ini ada dua. Yang pertama itu inseminasi dan nomor 2 itu bayi tabung. Bedanya adalah kalau inseminasi, sel spermanya ini akan disemprotkan melalui selang ke dalam rahim setelah sebelumnya sang istri mendapatkan stimulasi supaya kualitas sel telurnya lebih banyak dan lebih baik. Diharapkan dengan inseminasi ini dapat terjadi kehamilan.
inseminasi biasanya disarankan pada pasangan-pasangan yang gangguannya masih ringan. Tetapi kalau misalnya ya ditemukan gangguannya berat atau sudah inseminasi 3 kali belum juga terjadi kehamilan, maka biasanya disarankan pada pasangan untuk menjalani program kehamilan berbantu menggunakan bayi tabung. Program hamil bayi tabung ini merupakan pilihan terakhir karena ini merupakan teknologi yang paling tinggi untuk dapat terjadi kehamilan. Pada gangguan-gangguan berat atau pada pria yang sudah menjalani inseminasi dan perbaikan namun belum terjadi kehamilan, maka sangat dianjurkan untuk menjalani bayi tabung. Bayi tabung ini mekanismenya adalah spermanya akan ditemukan langsung dengan sel telur dari wanita setelah sebelumnya sel telurnya akan diambil. Jadi ada tindakan namanya itu adalah ovum pick up. Ovum pick up ini bertujuan untuk mengambil sel telur dari tubuh wanita kemudian diambil keluar ke dalam sebuah tabung. Nanti sel telur yang sudah ada akan disuntikkan sperma satu demi satu. Sel telur yang berkembang menjadi embrio akan dimasukkan lagi ke dalam rahim. Memang untuk kehamilan berbantu ini sering memakan biaya yang cukup besar ya, terutama bayi tabung. Tapi saran saya, kalau memang program hamil alami dijalani kurang berhasil, kemudian coba inseminasi kurang berhasil, maka segeralah pertimbangkan untuk menabung dan menyiapkan dana untuk bayi tabung. Jangan sampai kita malah menyepelekan, kita lewatkan begitu saja, dan umur kita bertambah tua tanpa kita mempersiapkan uangnya. Yang terjadi bukan tidak mungkin, kita tidak bisa menjalani bayi tabung. Padahal bisa jadi bayi tabung ini merupakan jawaban untuk bisa terjadinya kehamilan. Karena memang bayi tabung ini merupakan pilihan yang paling mutakhir untuk bisa terjadi kehamilan bagi pasangan-pasangan yang membutuhkan. Baik, itu tadi adalah 11 kesalahan tersering bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan saya doakan semoga pasangan yang menonton video ini bisa dilancarkan program hamilnya dan dapat terjadi kehamilan sedini mungkin. Buat kalian juga bisa saksikan ya, saya pernah membuat video yang membahas terkait terapi untuk perbaikan dari sperma. Kalau misalnya mau menyaksikan, bisa klik link video berikut ini.